Halo para penggemar novel Donghuan. Kembali lagi kita akan melanjutkan ke cerita selanjutnya. Dari film Donghuan yang berjudul Battle Through the Heavens. Saat seseorang melirik dataran tak berujung sejauh mata memandang, hanya ada warna hitam yang monoton. Terhadap latar belakang langit yang agak gelap, suasana depresi yang menyebabkan seseorang merasa gelisah menyelimuti dataran. Di tempat yang agak aneh ini, tidak heran mengapa aturan-aturan kacau itu lahir. Bayangan hitam tiba-tiba keluar dari kejauhan di dataran yang sepi ini. Kecepatan bayangan hitam itu sangat cepat. Saat melintas, tampaknya teleportasi. Namun, setiap kali satu kaki mendarat di tanah, itu akan menyebabkan ledakan guntur yang teredam. Suara ledakan membentuk-bentuk riak yang menyebar di dataran, dan secara bertahap menjadi jauh. Sementara sosok manusia berlari dengan kecepatan maksimumnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya sedikit dan menunjukkan wajah muda yang lembut dan tampan. Dia adalah Xiao Yan yang telah pergi dari ribuan kilometer jauhnya. Arusnya berkerut saat dia menyaksikan dataran yang luas. Dia dengan lembut bergumam, tempat sialan ini benar-benar menyebabkan orang merasa terkekang, tapi mengapa aku belum melihat siapapun setelah masuk ke dataran ini untuk waktu yang lama? Lanjutkan menuju ke depan. Saya pikir kemungkinan besar Hai Bodong belum pernah datang ke sini sebelumnya. Oleh karena itu, peta yang dia berikan kepada Anda tidak memiliki rute yang tepat di dataran besar wilayah hitam. Sekarang, kita hanya bisa memasuki beberapa kota kecil di dataran dan kemudian membeli peta tempat ini. Yao Lao berkata agak ragu. Dia juga tidak terbiasa dengan tempat ini, hanya mendengar beberapa informasi tentang tempat ini. Iya nih. Xiao Yan mengangguk tanpa daya dan hanya bisa terus mengubur kepalanya dan bergegas bersama dengan pahit. Itu benar, kawan kecil. Saya akan mengingatkan Anda sekali lagi. Di Black Corner Region ini, jangan terlalu berbelas kasih. Di sini, benda itu adalah sesuatu yang dilemparkan ke selokan bau. Jika Anda memilikinya, tidak akan ada sedikit pun manfaat bagi Anda. Sebaliknya, itu akan menyeret Anda ke dalam rawa. Yao Lao tiba-tiba mengingatkannya sekali lagi. Membunuh seekor ayam untuk memperingatkan para monyet adalah taktik terbaik di sini. Petik 2. Membunuh seekor ayam untuk memperingatkan monyet, menyakiti seseorang untuk memberi contoh sehingga orang lain diperingatkan. Xiao Yan tersenyum tipis dan berkata, saya bukan orang yang terlalu baik, saya juga bukan orang suci yang penuh kasih sayang. Bukan giliranku untuk melakukan hal-hal besar seperti menyelamatkan penderitaan dunia. Saya hanya berpikir untuk membiarkan diri saya menjadi lebih kuat dan kemudian pergi dan melindungi orang-orang yang harus saya lindungi. Saya sedang tidak mood atau saya tidak memenuhi syarat untuk peduli tentang orang lain. Petik 2. Itu adalah sikap terbaik untuk bertahan dalam wilayah Black Corner. Yao Lao tersenyum setelah mendengar ini sambil menghela nafas lega. Dia juga tidak berharap bahwa muridnya adalah orang suci yang lembut hati. Ini karena dia tahu bahwa orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang kemungkinan besar tidak akan hidup lama. Alih-alih menjadi orang suci dengan kehidupan yang pendek, ia lebih suka Xiao Yan menjadi orang jahat yang akan memilih untuk menggunakan setan, dan segala macam cara curang untuk melindungi orang-orang yang harus ia lindungi. Xiao Yan menghela nafas. Dia terus menurunkan kepalanya dan menyerbu ke depan. Setelah terus berlari selama hampir setengah jam, sebuah titik hitam kecil samar-samar muncul di hadapannya. Saat dia bergerak mendekat, titik hitam ini juga berangsur-angsur meluas. Potongan-potongan tenda berwarna putih muncul di hadapan Xiao Yan. Tempat itu sebenarnya adalah sebuah kamp suku berukuran kecil. Ketika dia mendengar suara orang-orang yang samar-samar dipancarkan dari tenda, Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya. Kakinya menekan lembut di tanah dan tubuhnya seperti bayangan hitam yang berlari ke arah perkemahan suku kecil itu. Setelah berlari selama hampir 2 hingga 3 menit, kamp suku akhirnya benar-benar muncul di mata Xiao Yan. Dia perlahan-lahan memperlambat tubuhnya dan perlahan-lahan berjalan keluar pintu masuk utama kamp suku. Tatapan Xiao Yan menyapu sekelilingnya ketika dia melakukan kontak yang begitu dekat. Dia menyadari bahwa kamp suku ini sebenarnya tidak terlalu kecil.
Ada hampir 100 tenda besar dan kecil ditempatkan satu demi satu. Mendengar suara yang berulang kali terdengar dari dalamnya, lalu lintas manusia di sini tampak cukup baik. Xiaoyan berjalan lebih dekat ke pintu masuk utama kamp suku ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Kakinya tiba-tiba mundur satu langkah saat panah panjang tiba-tiba menembus udara dan melonjak. Itu dimasukkan dengan kasar ke rumput di depannya. Dari ujung panah yang berayun berulang kali, orang bisa melihat bahwa orang yang melepaskan panah itu sama sekali tidak berniat membiarkan siapapun hidup-hidup. Setelah Xiaoyan menghindari panah panjang, "Hei," terkejut lembut terdengar dari pagar kamp suku tidak jauh. "Saya hanya melewati sini dan berencana hanya untuk mengisi kembali persediaan saya." "Apa maksudmu dengan ini?" Xiaoyan dengan dingin melirik tempat tertentu di pagar dan dengan dingin berteriak, "Ci, jangan bilang kamu adalah seorang pemula yang baru saja memasuki wilayah Black Corner. Kamu bahkan tidak tahu aturan bahwa kamu harus menyerahkan ongkos jalan 100 meter jauhnya sebelum kamu memasuki kamp kesukuan." Sosok manusia melompat ke atas pagar. Ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan ini, dia awalnya terkejut sebelum dia segera tampak memahami sesuatu. Dia mengangkat alisnya dan ekspresi aneh dengan cepat melintas di matanya. Xiaoyan mengerutkan kening, "Biaya jalan 500 koin emas. Percepat, jangan bertindak begitu lambat dan buang waktu saya. Jangan bilang padaku bahwa kamu bahkan tidak mampu membayar biaya jalan." Melihat sikap ragu-ragu Xiaoyan, ekspresi aneh di mata pria itu menjadi semakin megah. Suaranya malah sedikit lebih lambat saat dia mendesak, "Aturan yang aneh." Xiaoyan menghela nafas dalam hatinya. Dia menjentikkan tangannya dan sekantong koin emas muncul di tangannya. Setelah itu, dia melemparkannya ke pria itu. Yang terakhir buru-buru menerimanya. Dia dengan hati-hati menghitung sekali sebelum melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara kering, "Buka gerbang." Petik 2. Aturan yang aneh. Xiaoyan menghela nafas dalam hatinya. Dia menjentikkan tangannya dan sekantong koin emas muncul di tangannya. Setelah itu, dia melemparkannya ke pria itu. Yang terakhir buru-buru menerimanya. Dia dengan hati-hati menghitung sekali sebelum melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara kering, "Buka gerbang." Petik 2. Setelah mendengar suara ini, pintu kayu yang rusak dari kamp suku segera mulai berderit saat dibuka. Itu mengungkapkan jalan di dalamnya dan aliran manusia datang dan pergi. "Masuklah, teman baru." Pria kurus itu membuka mulutnya dan tertawa ketika dia berbicara sambil tersenyum. Xiaoyan sedikit mengernyit. Itu benar-benar seperti yang dikatakan Yao Lao. Daerah pojok hitam ini tidak memiliki banyak orang biasa. Tangannya memegang gagang penguasa di pundaknya dan dia mengangkat hati di hati saat dia perlahan berjalan menuju pintu masuk utama dan sebelum melangkah masuk. Begitu dia memasuki kamp suku, jalan yang dibentuk oleh tenda muncul di matanya. Ada berbagai macam stan yang dipajang di luar tenda dengan banyak benda aneh dan unik yang diletakkan di sana. Pada saat ini, ada juga cukup banyak orang yang membawa senjata di tangan mereka saat mereka berjalan di sekitar tempat itu. "Aku harus pergi dulu dan mencari tahu apakah ada peta yang dijual." Xiaoyan mengulangi dalam hatinya. Dia baru saja memasuki jalan ketika sesosok manusia melintas di depannya. Segera, 3 pria yang membawa pisau bersinar di tangan mereka menghalanginya sambil mengenakan senyum hitam tebal di wajah mereka. "Hei, aku akan memberitahumu, pemula yang baru saja tiba di wilayah Black Corner. Hari ini, izinkan saya mengajari Anda aturan pertama dalam wilayah Black Corner. Itu jangan biarkan orang lain dengan mudah melihat bahwa Anda adalah seorang pemula yang baru saja tiba." Sebuah terompet yang mengerikan seperti tawa terdengar dari belakangnya. Xiaoyan berbalik untuk melihatnya. Pria kurus yang telah menembakkan panah dari sebelumnya memegang busur dan anak panah di tangannya. Panah tajam di haluan ditujukan pada Xiaoyan dari kejauhan. "Serahkan semua hal padamu. Uang Anda, senjata atau hal lain apapun. Serahkan semua yang Anda miliki. Jika suasana hati saya baik, saya mungkin hanya menjaga satu lengan Anda sebagai harga untuk Anda melakukan kesalahan." Pria kurus itu membuka mulut dan tertawa. Memang layak menjadi wilayah Black Corner. Sangat disayangkan bahwa tidak peduli bagaimana sekelompok belalang melompat, mereka pada akhirnya masih belalang. Pandangan Xiaoyan menyapu jalan di depannya dan berbicara. Saat ini, sekelompok orang di jalan juga telah menemukan situasi di sini. Namun,
Tidak ada satu orang pun yang melangkah maju untuk membantu Xiao Yan keluar dari situasi tersebut. Sebaliknya, masing-masing dan semua orang memeluk tangan mereka. Wajah mereka mengejek seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Anak kecil, kamu akhirnya mengerti setelah mengalaminya secara pribadi, kan? Apa yang dikatakan orang itu benar. Jangan biarkan siapapun melihat latar belakang atau garis bawah Anda di dalam wilayah sudut hitam. Di tempat ini tidak ada yang disebut orang baik, jadi jangan berharap mereka yang hadir akan maju untuk membantu. Sudah sangat tak terduga bahwa mereka tidak menambah penghinaan pada cedera dengan datang dan meretasmu beberapa kali. Suara Yao Lao terdengar di hati Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengangguk, tangannya perlahan mencengkeram gagang penguasa Suan berat. Ketika mereka melihat tindakan Xiao Yan, wajah 3 orang yang menghalangi di depan Xiao Yan segera menjadi dingin. Mereka tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Pisau di tangan mereka langsung merogoh ke leher Xiao Yan di depan mereka. Serangan mereka sangat ganas. Ketika mereka melihat tindakan Xiao Yan, wajah 3 orang yang menghalangi di depan Xiao Yan segera menjadi dingin. Mereka tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Pisau di tangan mereka langsung merogoh ke leher Xiao Yan di depan mereka. Serangan mereka sangat ganas. Bang, bang, bang. Petik 2. Pisau tajam belum mencapai target mereka ketika bayangan hitam tiba-tiba muncul. Ekspresi gelap dan dingin dari 3 orang itu langsung menjadi pucat. Tubuh mereka tampaknya telah dihancurkan oleh palu besar ketika mereka tiba-tiba menabrak tenda di belakang mereka. Darah segar mewarnai tenda berwarna putih itu sampai sangat mencolok. Petik 2 tanda seru petik 2. Dalam sepersekian detik, 3 temannya terpukul berat. Perasaan ngeri dan kejam melintas di mata lelaki kurus itu. Busur di tangannya hampir bergerak ketika bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakangnya. Suara rendah yang tebal terdengar lembut, di masa depan, sebelum Anda menyerang, Anda lebih baik membedakan kesenjangan antara kedua belah pihak. Namun, saya pikir Anda mungkin tidak memiliki waktu berikutnya. Petik 2. Gluk. Saat kata-kata itu jatuh, penguasa hitam itu menabrak bagian belakang pria itu. Segera, seteguk darah segar bercampur dengan organ-organ internal yang telah dihancurkan oleh kekuatan besar dikeluarkan. Ekspresi Xiao Yan acuh tak acuh saat dia menatap orang yang jatuh dengan lembut. Dia membalik tangannya dan memasukkan penguasa Suan berat ke punggungnya. Setelah itu, dia perlahan berjalan di jalan. Wajah orang-orang di kerumunan manusia yang semula dipenuhi ejekan tiba-tiba menjadi kusam sesaat ketika mereka melihatnya masuk. Mereka kemudian buru-buru menyembunyikan ekspresi mereka, dan membiarkan sosok manusia membawa aroma darah melayang di depan mereka. Hanya ketika Xiao Yan perlahan menghilang di sudut jalan, orang di sini memulihkan keaktifan dari sebelumnya. Mereka tersenyum ketika mereka melihat mayat-mayat yang jatuh di pintu masuk utama. Tidak ada belas kasihan di mata mereka. Mereka hanya memuji, "Hei, pemuda ini benar-benar kejam. Dia bertindak tegas, dan sebenarnya tidak memiliki keraguan sedikit pun ketika dia membunuh orang. Dia cukup jantan. Sepertinya dia akan bisa hidup dengan cukup nyaman di wilayah Black Corner." Petik 2. Pada saat ini, Xiao Yan secara alami tidak tahu bahwa karena caranya yang kejam, ia telah memenangkan pujian yang begitu tinggi. Sepertinya kata-kata bunga yang Yao Lao sebutkan memang benar. Setelah Xiao Yan berjalan di beberapa jalan yang tidak dianggap terlalu lama untuk beberapa kali, ia kecewa menyadari bahwa kam suku kecil ini sebenarnya tidak memiliki peta yang dijual. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, merasa tertekan. Saat dia berencana untuk menemukan seseorang untuk meminta rute yang kasar, sesosok manusia yang agak gemuk tiba-tiba muncul di depannya. Wajah pria itu penuh senyum. "Tuan, Anda berniat membeli peta, bukan? Sebelumnya, saya melihat Anda bertanya ke sini." Lemak itu tersenyum dan berbicara di depan Xiao Yan. "Kamu punya?" Xiao Yan melirik orang asing yang gemuk ini dan bertanya dengan lembut. "Tuan, Anda berniat membeli peta, bukan? Sebelumnya, saya melihat Anda bertanya ke sini." Lemak itu tersenyum dan berbicara di depan Xiao Yan. "Kamu punya?" Xiao Yan melirik orang asing yang gemuk ini dan bertanya dengan lembut. "Aku adalah pedagang yang berjalan di Great Plains of Black Region ini. Secara alami, saya harus membawa peta yang paling tepat." Pria gemuk itu tersenyum lagi ketika dia menjawab. "Berapa harganya?" Masih belum ada sedikit pun fluktuasi dalam suara Xiao Yan.
Black Corner Region ini tidak ada makan siang gratis. Aku akan memberitahu Tuan sesuatu yang jujur. Di Great Plains of Black Region ini, bahkan jika Anda memiliki peta, Anda juga akan kesulitan menemukan tujuan pasti Anda. Ini karena kadang-kadang akan ada badai hitam yang menutupi langit dan menghilangkan matahari yang terjadi di dataran. Pada saat seperti itu, peta tidak berguna. Hanya orang-orang yang memiliki pengalaman hebat yang berhasil keluar dari Black Storm. Namun, saya pikir Tuan, sebagai pendatang baru, seharusnya tidak memiliki pengalaman seperti itu, kan? Petik 2. Lemak itu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum lagi, aku tidak akan bertele-tele denganmu. Sebelumnya, di pintu masuk ke Kamsuku, saya perhatikan bahwa kekuatan Anda tidak buruk. Karena itu, saya ingin mempekerjakan Anda untuk menjadi penjaga kelompok tentara bayaran saya. Jika tujuan Anda adalah untuk melewati Great Plains of Black Region ini, dan masuk ke dalam Black Corner Region, bagian dalam, Anda dapat menemani saya dalam perjalanan. Namun, sebagai kompensasi untuk membawamu keluar dari Great Plains, kamu harus sedikit membantu ketika kelompok tentara bayaranku menemui masalah. Apa yang kamu pikirkan? Xiao Yan sedikit menyatukan alisnya ketika dia mendengar ini. Dalam hatinya, dia dengan hati-hati bertanya, Guru, apakah benar seperti yang dia katakan? Great Plains di Black Region memang terkenal dengan Black Storm-nya. Orang tanpa pengalaman hebat akan benar-benar kehilangan arah. Dikatakan bahwa seseorang yang kurang beruntung saat itu sedang terburu-buru dalam perjalanannya dalam Black Storm. Pada akhirnya, dia bergerak lebih dari setengah lingkaran di sekitar Great Plains dan akhirnya mati kelelahan. Yao Lao ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan, jika Anda ingin melewati Great Plains of the Dark Region, Anda benar-benar dapat menyelamatkan banyak masalah jika Anda bepergian dengan kelompok pedagang yang berpengalaman. Petik 2. Tujuan dari perusahaan tentara bayaran kita adalah Kota Tanda Hitam, di bagian dalam, wilayah sudut hitam. Pameran lelang hebat tahunan akan diadakan lusa di tempat itu. Karena itu, saya perlu meningkatkan kekuatan pertahanan saya dan memanfaatkan waktu untuk bergegas. Kalau tidak, saya juga tidak akan menemukan orang yang tidak dikenal. Lemak itu tersenyum dan menjelaskan tindakannya yang agak lancang. Great Auction Fair. Jantung Xiao Yan bergerak sedikit ketika dia mendengar nama ini. Hal yang paling menarik di dalam Black Corner Region adalah benda-benda misterius yang membuat orang tak bisa berkata-kata. Setiap kali pelelangan diadakan, itu akan menarik banyak orang untuk menawar barang. Xiao Yan sekali lagi merenung sejenak di dalam hatinya. Dia kemudian berhenti ragu-ragu dan mengangguk. Mari kita berkolaborasi yang menyenangkan. Anda bisa memanggil saya Duoma. Melihat bahwa Xiao Yan menganggukkan kepalanya, lemak itu segera menghela nafas lega. Dia tersenyum mengulurkan tangannya ke arah Xiao Yan. Yao Yan. Xiao Yan yang ceroboh menjabat tangan gemuk orang itu saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Dan film pun berakhir. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya.